saat Nabi bertanya kepada Bilal, apa amalan ibadah yang sering dia lakukan sehingga sendalnya kedengaran di surga? Ternyata jawabannya di luar dari prediksi, tapi ternyata jawabannya sesuatu yang tidak pernah didawamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali wudu beliau sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang salat witir. Mudah-mudahan kemarin-kamarin sebelum tidur kita melaksanakan sholat witir. Amin ya rabbal alamin. Beberapa pekan yang lalu juga kita sudah membahas mengenai tentang sholat duha. Mudah-mudahan kemarin-kamarin tidak lewat hari kecuali kita melaksanakan sholat duha. Amin ya rabbal alamin. Pekan kemarin juga kita sudah membahas mengenai tentang sholat tahiyatul masjid, di mana Rasulullah perintahkan saat kita setiap kali masuk masjid jangan dulu duduk kecuali melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Mudah-mudahan kemarin-kamarin sebelum kita masuk masjid, saat kita sudah masuk, sebelum duduk kita sempatkan sholat sunnah 2 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, tinggal pertanyaannya, aminnya amin ngerjain apa belum? Ya, kalau aminnya sudah, alhamdulillah, berarti ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau belum ada yang belum, segera beristighfar kepada Allah, minta mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita untuk senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cuman itu obat satu-satunya. Ngajinya udah, hadisnya udah dibacain. Ya, diri kita juga kalau nggak salah sudah berjanji untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Tapi kalau juga masih lewat, belum juga dikerjain, padahal enggak berat, padahal enggak lama, tapi ternyata masih saja ada yang lewat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjalankan syariat agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebab jamaah sekalian rahimakumullah, kalau yang ringan-ringan, yang gampang-gampang, yang mudah-mudah saja belum bisa juga kita laksanakan, apalagi kita ingin menjalankan ajaran-ajaran selanjutnya yang mungkin ada yang lebih berat dari itu semua. Ya, kita belum disuruh sama Nabi hijrah sebagaimana Nabi perintahkan kepada para sahabatnya hijrah. Ya, kita belum diperintahkan untuk berjihad
berperang di jalan Allah sebagaimana Nabi perintahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Kita belum diperintahkan sesuatu yang mungkin jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam hadis-hadis baginda Nabi. Maka mudah-mudahan ya sedikit-sedikit ajaran agama ini satu persatu kita laksanakan, kita kerjakan sehingga agama ini melekat pada kehidupan kita agar hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau yang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan, ada ajaran tambahan mengenai tentang istihbab rakaataini ba'dal wudu. Ya, untuk kita melaksanakan sholat 2 rakaat setiap kali kita selesai berwudu. Iya, ya sholat 2 rakaat setiap kali wudu. Ya, lebih berat dari sholat witir apa enggak kira-kira? Ya, sholat 2 rakaat setelah wudu, pokoknya habis wudu sholat 2 rakaat, habis wudu sholat 2 rakaat, habis wudu sholat 2 rakaat. Lebih berat sholat tahiyatul masjid apa sholat ini? Iya, ya maka silahkan ya laksanakan apa yang Rasulullah perintahkan. Ya, ini hadisnya disampaikan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Dulu pernah baginda Nabi ya, bertanya kepada Sayyidina Bilal. Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah. Bilal anaknya Pak Rabah. Ya, bukan orang Arab. Ya, orang Afrika. Ya, kalau sekarang itu perbatasan Ethiopia dengan Sudan, tempat saya kuliah dulu. Orang kulit hitam. Ya, tapi punya suara bagus. Ya, sehingga beliau dipercaya oleh baginda Nabi untuk mengumandangkan suara azan. Ya, jadi muazzin, orang yang sering azan di masa Rasulullah, muazzin tetap salah satu di antaranya adalah Bilal, anaknya Pak Rabah. Ya, saking terkenalnya ini orang, ya jadi bahasa kita. Ya, kalau di kita itu ada muazzin, ada Bilal. Ya, muazzin yang azan, Bilal orangnya kalau di masa Nabi. Ya, ini adalah Bilal bin Rabah yang dulu pernah ditanya oleh baginda Nabi. Ya Bilal, wahai Bilal, haditsni. Kata Nabi, coba kasih tahu saya, ceritakan kepada saya, biar amalin amil tahu fil Islam. Apa sekiranya amalan ibadah dalam agama ini yang paling engkau harapkan? Ya, namanya ibadah kan banyak, Pak ya. Ya, pahala-pahala yang Allah janjikan juga banyak. Ya, kita sholat berjamaah itu amal ibadah. Kita menghadiri majelis taklim itu juga ibadah. Kita baca Quran itu juga ibadah. Kita sedekah itu juga ibadah. Kita pergi haji, pergi umrah itu juga ibadah. Dari sekian banyak ibadah itu Rasulullah tanya sama Bilal, ya Bilal, apa sekiranya amalan yang sangat engkau harapkan pahalanya, yang sering engkau dawamkan dalam keseharian? Fa inni sami'tu dufan 'alaika baina yadayya fil jannah. Sebab tempo waktu saat aku pergi jalan-jalan ke surga, aku mendengar suara terompah sendalmu di surga. Iya, suara sendalnya Bilal kedengaran di surga. Kedengaran sama telinganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya, Rasulullah pengen cari jawaban sekiranya apa yang menyebabkan Bilal ini mendapat kemuliaan tersebut. Padahal orangnya masih hidup, tapi sendalnya udah kedengaran di surga.
Ya, itu kan berarti kalau sendalnya kedengaran di surga, orangnya berarti masuk surga. Bukan cuma sendalnya doang. Iya, padahal orangnya masih hidup. Makanya Rasulullah tanya, ini kemuliaan apa yang menyebabkan Allah memberikan engkau satu kemuliaan itu? Orangnya masih hidup, sendalnya udah kedengaran di surga. Apa amal ibadah yang engkau dawamkan ya Bilal? Jawaban Bilal, kata beliau, faqala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur. Ya Rasulullah, tidaklah setiap kali aku wudu, baik aku wudu siang, aku wudu malam, pagi, sore, malam, pokoknya setiap aku wudu, kecuali setelah itu aku melaksanakan sholat. Dengan itu mudah-mudahan itu amal ibadah yang paling aku harapkan bernilai pahala di sisi Allah. Ya, mungkin itu sebab Allah memberikan kemuliaan yang engkau ceritakan, kata Sayyidina Bilal rahimahullah ta'ala. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Nawawi memasukkan hadis ini sebagai hadis satu-satunya yang beliau kutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, untuk menegaskan bahwa salat sunnah setelah wudu ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Ya, oleh karena itu maka silahkan jamaah sekalian yang ingin mendawamkan amal ibadah yang didawamkan oleh Bilal setiap kali wudu, salat 2 rakaat, selesai kali wudu, salat 2 rakaat, insyaallah mudah-mudahan nanti di surga kedengeran suara sendal kita, insya Allah. Dan kalau sendal kita kedengaran di surga, insya Allah kita yang punya sendal ikut akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kata para ulama, ini menunjukkan mengenai tentang fadlu salati rak'ataini fama fawqaha ba'dal wudu' awil ghusli awit tayammum wa annal mudawamah ala zalika sababun fi tahsilis sawabil jazili fil jannah. Ya, keutamaan melaksanakan salat 2 rakaat setelah wudu. Fama fawqaha ini walaupun cuman 2 rakaat, tapi bukan berarti tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Ya, 2 rakaat ini minimalnya. Ya, silakan kita sholat 2 rakaat minimal setelah wudu, insya Allah bernilai pahala. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan, termasuk di dalam kitab ini, awil ghusli, termasuk setelah kita selesai mandi janabah. Ya, karena mandi janabah dalam perspektif fikih fungsinya sama-sama menghilangkan hadas. Ya, wudu itu hadas kecil dan mandi janabah menghilangkan hadas besar. Ya, jadi kata para ulama dikiaskan. Ya, kalau Bilal saja habis wudu sholat 2 rakaat sendalnya kedengeran di surga, ya maka apalagi kalau kita habis mandi janabah lalu kemudian kita sholat 2 rakaat, insya Allah itu juga berpahala. Ya, awit tayammum termasuk pengganti dari wudu. Ya, dalam fikih itu kalau kita nggak ada air, nggak bisa wudu, bisa diganti dengan tayamum. Ya, maka berlaku hukum yang sama. Kalau kita selesai tayamum, sunnah hukumnya untuk melakukan sholat minimal 2 rakaat. Ini berlaku hukum qiyas. Wa annal mudawamah, dan kalau itu kita lakukan setiap saat, kita dawamkan setiap hari, maka insya Allah mendapatkan pahala yang banyak, yaitu pahala-pahala yang nanti saat dikumpulkan
mampu memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana nggak masuk surga? Setiap hari kita wudhu berapa kali? Ya, minimal 5 kali kita wudhu. Itu belum wudhu kalau kita pengen pergi ke kantor, belum wudhu kalau kita pengen baca Quran, belum wudhu pada saat kita ingin pergi jalan, belum wudhu saat kita melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, berarti akan semakin banyak salat yang kita kerjakan dalam setiap hari karena kita mendawamkan ibadah tersebut, sehingga hari-hari kita bertambah amalan ibadah dan insya Allah tentunya akan bertambah juga pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, silahkan dawamkan hal tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian poin yang kedua menyebutkan bahwa jawabul iktsari minal ibadah fi waqti jawaziha wa adamut taqayyud bima haddadahu syara'. Ya, dalam agama kita itu diperbolehkan kita memperbanyak ibadah walaupun ibadahnya dengan ibadah yang tidak mengikat. Ya, ibadah yang tidak mengikat ini adalah ibadah-ibadah yang tidak ada perintahnya secara khusus. Ya, yang namanya sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, ini Nabi nggak pernah perintahkan secara khusus. Nabi juga tidak mendawamkannya. Ya, tidak ada satu riwayat yang menjelaskan Nabi habis wudhu selalu sholat 2 rakaat. Nabi habis wudhu selalu sholat 2 rakaat. Nggak ada. Yang ada justru malah sebaliknya. Saat Nabi bertanya kepada Bilal, apa amalan ibadah yang sering dia lakukan sehingga sendalnya kedengaran di surga? Ternyata jawabannya di luar dari prediksi. Jawabannya bukannya dia baca Quran setiap hari khatam, bukannya dia melaksanakan zikir sekian ribu dalam satu hari, bukannya dia sedekah sekian juta dalam setiap bulan, tapi ternyata jawabannya sesuatu yang tidak pernah didawamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali wudhu beliau sholat 2 rakaat. Ya, oleh karena itu maka kata para ulama, mendawamkan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada contohnya secara langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diperbolehkan selama yang dilakukan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak seperti apa yang dipahami oleh saudara kita tetangga sebelah. Ya, pokoknya kalau nggak ada dalilnya bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah berarti sesat, kalau sesat berarti masuk neraka. Jadi banyak orang yang ibadah lalu kemudian disesat-sesatkan, dineraka-nerakakan, padahal yang dilakukan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisah Bilal ini kata para ulama justru menunjukkan sebaliknya. Silahkan jamaah mendawamkan ibadah apapun dalam agama kita, selama itu ada perintahnya secara umum, walaupun Rasulullah tidak contohkan. Yang penting kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah pahala. Insya Allah itu nanti bermanfaat di kemudian hari pada saat kita semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, mungkin ada sebagian dari kita yang mendawamkan misalnya senantiasa kalau habis sholat subuh nggak keluar dari masjid sampai waktu syuruk. Ya, biar bisa dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Ya, insya Allah kalau kita dawamkan itu, insya Allah itu semua berpahala, walaupun ya itu tidak didawamkan secara langsung setiap hari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jamaah sekalian, mungkin ada di antara kita yang ingin mendawamkan, pokoknya kalau habis maghrib sampai isya nggak keluar masjid. Ya, pengen iktikaf aja di masjid. Ya, dia dawamkan seperti itu. Ya, insya Allah pendawaman yang seperti itu mudah-mudahan pastinya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang pengen mendawamkan zikir setiap hari nggak kurang dari 1000 kali, atau pengen ditingkatkan menjadi 10.000 kali. Pokoknya kalau zikirnya, tasbihnya belum muter 100 kali putaran, dia belum tidur. Ya, maka yang dilakukan itu, walaupun secara khusus Rasulullah tidak pernah perintahkan, namun yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mungkin ada sebagian kita yang mendawamkan, pokoknya setiap bulan kalau saya habis gajian 10% gaji saya, 20% gaji saya, 30% duit saya berikan buat santunan anak yatim, buat pembangunan masjid, buat pembangunan pondok pesantren, buat beasiswa orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maka pendawaman itu yang kita konsistenkan insya Allah bermanfaat, sebagaimana Bilal mengkonsistenkan dirinya untuk senantiasa sholat 2 rakaat setiap kali wudu, padahal itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama yang dilakukan itu sholat, bertakbir kepada Allah, berruku kepada Allah, bersujud kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi, insya Allah semuanya akan dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi diperbolehkan jamaah sekalian rahimakumullah menjalankan praktek dalam amaliyah ibadah kita ya tanpa ada perintah secara khusus. Ya, makanya ini bagian dari dalil yang bisa digunakan bagi saudara kita yang mungkin setiap malam Jumat yasinan. Ya, baca Yasin tiap malam Jumat. Ya, ini jangan sampai nanti ada yang menyalahkan atau apalagi nauzubillah saling membid'ahkan. Sebab yang kita baca itu adalah Al-Quran, yang kita baca itu adalah firman Allah, yang kita baca itu adalah surat yang merupakan jantungnya Quran. Banyak keutamaan-keutamaan surat Yasin yang Rasulullah sabdakan. Jadi kalau ada jemaah kita yang saya mau dawamkan baca Yasin tiap malam Jumat, silahkan lakukan, insya Allah berpahala. Saya mau mendawamkan surat Yasin setiap malam minggu, insya Allah berpahala. Saya mau mendawamkan surat Yasin setiap malam, insya Allah berpahala. Walaupun tidak secara khusus Rasulullah perintahkan itu. Yang penting kita baca Quran, semakin banyak Quran yang kita baca, semakin banyak nilai pahalanya insya Allah ta'ala. Tafutu rak'ata sunnatal wudu'i bitulil fasli. Ya, hanya saja jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan sholat sunnah setelah wudu ini akan hilang pada saat kita terlalu lama jedanya. Bitulil fasli. Ya. Wa yashhadu lidzalika qaulun Nawawi, sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan fi ziyadati Raudhah dalam kitab Ar-Raudhah, rak'atani iqbal wudu. Wa hadza ma alaihi al-faqihan Ar-Ramli wa Ibnu Hajar Al-Haythami, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, jadi terkait dengan salat sunnah setelah wudu, ini jedanya jangan terlalu lama. Ya, jadi habis selesai wudhu, ya silakan kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, kalau cuman sekedar nyisir-nyisir dikit, kalau cuman sekedar benelin sarung, kalau sekedar ya rapi-rapi, beberes dan lain sebagainya, silahkan saja. Ya, yang penting jedanya jangan terlalu lama. Ya, jangan
wudunya kemarin, sholat ba'dal wudunya sekarang. Ya, wudunya tadi jam 12 siang, sholat sunnahnya sekarang. Ini jedanya terlalu lama. Ya, minimal tentunya ya air wudunya masih basah, ya kita masih ingat baru saja kita wudu, silahkan dilakukan ya, sebab ini sholat sunnah yang melekat dengan aktivitas ibadah tertentu, yaitu wudunya. Makanya jangan terlalu lama jedanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi.